Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Takut Ketahuan. Sesampai di kantin, El membeli beberapa snack kesukaannya, didampingi 2 bodyguard yang menemaninya. "Om mau apa? Ambillah," kata El yang tengah memilih cake di etalase itu. Karyawan perusahaan yang sedang sarapan di sana malah melongo mendengar El yang menawari bodyguardnya juga. "Tidak usah, Non," jawab mereka. "Ambil saja, duit Om Leon banyak, kasihan dia, udah capek-capek kerja, gak ada yang habisin," jawab El mengambil cake kesukaannya lalu juga memberikan pada bodyguard di belakangnya. "Biar kami yang bawa, Non," kata bodyguard itu membawa belanjaan El setelah dia membayarnya. Mark yang sedang sarapan bersama Sofia hanya terpaku melihat istri kecil Leon yang jajan membawa dompet suaminya. "Oh Mark," tatapan Juliet L menghampiri Mark yang sepertinya tengah ngopi santai bersama wanita hot yang sama. "Apa?" Tatapan tak kalah Juliet Mark menatap dompet Leon yang dipegang L. Entah mengapa semenjak Leon menikahi L, gadis kecil itu berubah suka menjahili Mark dengan segala tingkah nakalnya. L yang berdiri di samping Mark itu menyalakan ponselnya, lalu mengarahkan kamera belakangnya pada Mark. "Glenn, Om Mark lagi ngopi santai nih sama Tante Hot," kata El berbisik yang mungkin hanya didengar Mark dan Sofia, sedangkan orang-orang yang tengah makan di kantin hanya meratap. "Enggak, Glenn," kata Mark merebut ponsel bocil sialan yang mengadu itu. Mark kehilangan wibawanya saat berhadapan dengan bocil yang satu ini. Eits, El lebih lincah saat Mark akan merebut ponselnya. "El jangan mengadu padanya," tegas pria dewasa itu terus berusaha merebut ponsel El. Sampai seisi kantin menatap direktur kehormatan itu. "Cie, ada yang takut ketahuan nih." Tawa meledak El berlari dikejar Mark sampai ke ruangan Leon. El berlari sekencang mungkin saat Mark terus mengejarnya. Sampai di depan pintu ruangan Leon, gadis kecil itu masuk membanting pintu, membuat Leon terkejut. "Awas, awas Bi," kata El berlari ngos-ngosan masuk ke bawah meja kerja Leon, bahkan mendorong kursi putar yang Leon duduki, agar bisa masuk ke bawah meja itu. "El," teriak Mark, yang juga datang dengan ngos-ngosan, sehabis lari 1000 langkah, membuat Leon tertawa spontan melihat Mark yang seperti kehilangan wibawa dingin dan tenangnya saat ini. "Glenn, aku dikejar Om Mark," kata El di bawah meja, dekat kaki Leon yang membuat Mark langsung mencarinya ke bawah meja. Mark mengambil ponsel di tangan El, lalu menatap wajah bingung Glenn lewat panggilan video. "Glenn, Sofia itu hanya rekan kerja Om, dan pagi ini kebetulan kami bertemu di kantin. Makanya sarapan bersama." Jelas Mark menatap Glenn yang telah memasang wajah datar, bukan lagi bingung. "Cie, yang takut Glenn marah." Tawa meledak gadis kecil yang masih duduk di bawah meja itu. Semua gara-gara kamu, makanya dia marah." Omel Mark menatap El yang duduk bersandar nyaman di bawah meja itu. Mark semakin tak tenang begitu Glenn akhirnya menutup telepon. Makanya, gengsian. Kalau suka, bilang aja." Suara gadis kecil itu menghardik Mark terang-terangan yang membuat pria dewasa itu melotot. "Siapa bilang aku gengsian?" Tegas Mark meratap El yang duduk nyaman di bawah meja itu. Ucil itu benar-benar menawar harga diri serta keberanian Mark. "Ya sudah, datang sana ke rumah Glenn," perintah El yang bergegas dilakukan Mark seperti orang bodoh. Setelah kepergian Mark, Leon memencet remote kontrol pintunya, lalu menatap El yang duduk bersandar nyaman di bawah meja kerjanya. "El, keluar dari sana," pinta Leon mengulurkan tangannya. "Di sini enak, Pi. El mau bobo di sini aja," kata El memejamkan mata. "Kotor, berdebu." Leon berjongkok, lalu langsung mengangkat bocil nakal itu dan meletakkannya di atas meja kerjanya. Leon duduk di kursinya,
lalu menatap Elle yang ternyata memang sangat nakal dan jahat dari sononya. Ternyata Leon hanya baru mengenali 20% kepribadian istrinya yang sangat melenceng dari prediksi. Elle mengeluarkan snack yang baru saja diantar bodyguard lalu memakannya dengan lahap. Tak menghiraukan tatapan intimidasi Leon. "Mengapa kamu melakukan hal seperti itu pada Mark? Kasihan dia." Tegur Leon sebagai seorang pria, tentu dia tahu apa yang Mark rasakan. Saking paniknya, bahkan pria dingin itu sampai kehilangan wibawa menghadapi Elle. "Hehehe, Elle cuma iseng, Bi. Ternyata Om Mark beneran suka Glenn." Kesimpulan Elle sambil melahap cake kesukaannya. "Bagaimana kamu bisa yakin?" Tanya Leon, bahkan dia tak seyakin itu kalau Mark benar suka pada Glenn. Kalau nggak suka, kenapa dia sepanik itu? Rasanya tak etis jika seorang direktur yang harusnya tenang dan berwibawa malah sebobrok itu. Pendapat Elle terkekeh masih terbayang Mark yang berlari mengejarnya cukup jauh. "Ketawa lagi," kata Leon menyentil kening Elle. "Iya sih, bahkan Bi nggak pernah lihat Mark seperti tadi," angguk Leon, karena memang Mark yang dia kenal adalah orang dingin yang cukup menutup diri. "Bi, saat kita suka sama seseorang, pasti kita akan melakukan segala hal untuk mendapatkannya." Pendapat Elle dalam pengalaman nyatanya. "Kayak kamu," senyum lebar Leon menatap istri kecilnya, yang manis, yang telah berani mengusik hati Leon lalu bertatah di dalamnya. "Suatu saat dirimu akan merasakan hal yang sama suamiku." Senyum sedang Elle merapikan rambut Leon dengan kata hatinya yang ingin menaklukkan Leon sepenuhnya. "Sayang, nanti kita bicara lagi ya. Bi mau siapin proposal dulu," kata Leon membersihkan tangan Elle dengan tisu setelah Elle selesai memakan snacknya. "Iya, Elle mau bobo, ngantuk banget." Suara serak Elle mengambil jam Leon di sandaran kursi, lalu berbaring di sofa. "Mending tidur di kamar Gih daripada di sini." Lembut Leon mengelus kepala Elle yang sudah memejamkan mata itu. "Elle tidur di sini aja, biar Bi ingat kalau sudah punya istri," sindir bocil itu yang membuat Leon tertawa. "Kemarin emang lupa, tapi setelah peristiwa semalam akan selalu ingat," kata Leon tertawa menggoda Elle. "Ih, pergi sana, dasar mesu." Sebal Elle menepis tangan Leon yang sudah mengelus-ngelus pahanya. Leon kembali bekerja, membiarkan bocil itu tidur di sofa. Lagian, sofa itu cukup nyaman untuk dia tidur. Untuk itu, Leon tidak memindahkannya ke dalam kamar istirahat di ruang kerjanya. "Masuk," kata Leon saat sekretarisnya datang membawa beberapa berkas penting. 5 menit lagi meeting bersama 4 direksi akan dimulai, Pak," kata sekretaris Leon dengan sopan. Leon melirik Elle di sofa yang baru saja tertidur pulas, dan Leon sama sekali tak ingin meninggalkannya. "Minta saja mereka berempat ke ruanganku," keputusan Leon, karena mau minta gantikan pada Mark pun dia telah pergi beberapa menit yang lalu, karena ulah istri kecilnya. Begitu keempat direktur muda itu memasuki ruangannya, Leon mempersilahkan duduk, lalu mengatakan bahwa mereka akan meeting di ruangan Leon saja. Dengan alasan ponakan Leon tidak ingin ditinggal, walaupun sedang tidur. Meeting itu sangat cepat selesai, karena Leon merasa tak suka saat para direktur muda itu selalu curi-curi pandang pada istri kecilnya. Demi apapun, Leon tak rela. Leon merasa panas hati saat puluhan orang mengagumi istrinya. Bahkan rasanya Leon ingin membuat pengumuman bahwa Elle itu istrinya agar semua orang tahu. Setelah kepergian keempat direktur muda itu, Leon menjadi penasaran menatap ponsel Elle di atas meja kerjanya. Sebenarnya seperti apa sih sayanganku di luar sana? Pertanyaan Leon menyalakan ponsel Elle yang ternyata dikunci itu. "Maafkan aku istriku, tapi benar-benar ingin tahu," ucap Leon menghampiri Elle yang tengah tertidur lelap itu untuk mendapatkan sidik jarinya. Sebenarnya Leon merasa malu telah mengotak-atik ponsel Elle tanpa sepengetahuannya.
Semakin Leon melihat sosmed Elle, semakin panas hati Leon sampai merasuk ke jiwa. Lalu, apa yang membuat Elle menyukaiku? Lirih Leon menatap setiap pria yang ingin mendekati Elle. Dan itu semua bisa dikatakan melebihi standar rata-rata pria idaman. Apa memang Elle hanya menyukai tubuhku? Batin Leon bertanya-tanya. Selain kaya, rata-rata pria yang ingin mendekati Elle juga tampan dan ya jauh lebih muda dari Leon. Kalau dipikir-pikir, wajar saja banyak pria yang mengincar Elle. Dia sangat limited untuk sekelas putri tunggal. Istriku tidak boleh menyukai pria lain. Aku akan membuatnya mencintaiku sampai kapanpun. Tekad Leon selain Elle terobsesi, dia juga masih sangat labil. Tak menutup kemungkinan dia akan tertarik pada pria lain, sekalipun dia telah menikah. Tapi lihat apa di ponsel Elle? Leon yang sudah kepergok itu memilih memarahi istri kecilnya agar Elle tidak mengintimidasinya. Kenapa? Gak boleh lihat ponsel istri Bi sendiri. Jawab Leon dengan galak. Ya boleh Bi, kata Elle menunduk melihat wajah galak Leon. Lalu kenapa tatapannya begitu? Tanya Leon balik. Hehe, kan Elle cuma nanya. Suara kecil gadis kecil itu. Sudahlah, ayo makan siang. Ajak Leon terlihat kesal agar istri kecilnya itu tak bertanya lebih banyak hal lain lagi. Elle hanya mengikuti langkah lebar suaminya yang berjalan cepat menggenggam tangannya keluar perusahaan. Om, Elle capek, rayak Elle sedari tadi berlari mengikuti langkah lebar Leon. Di hadapan banyak karyawannya, Leon berjongkok. Cepat naik, kata Leon menyodorkan punggung, lalu menggendong Elle di punggungnya, seperti menggendong ponakannya sendiri. Elle berat gak, Bi? Tanya bocil itu berbisik dekat telinga Leon. Kamu seringan kapas, bocil, terlalu kecil dan ringan. Kakek Leon dengan lantangnya yang dapat didengar banyak orang. Elle memukul kepala Leon dengan kesal. Ih, mulut om ya, berani. Sebal Elle menarik bibir Leon. Ampun Cil, jangan, nanti kita jatuh. Kakek Leon membawa Elle sampai ke lobi. Dasar, sok besar, pakai bilang Elle kecil segala. Bete bocil yang duduk di sebelah Leon itu saat mereka menuju restoran. Ya emang kamu kecil Elle, kenapa mesti marah? Kata Leon seperti orang polos yang terlalu jujur. Ya udah, pergi aja sana sama yang besar. Rajuk Elle memunggungi Leon. Benar nih, kata Leon menutup mulutnya. Awas saja kalau berani, ancam bocil itu keluar membanting pintu mobil begitu sampai di restoran. Om, ayo masuk. Manja Elle memeluk Leon masuk ke restoran. Seolah tak terjadi apa-apa antara mereka. Baru beberapa langkah mereka memasuki restoran mewah itu, seorang wanita menghampiri Leon. Leon, akhirnya kita bertemu lagi, senang teman SMA. Leon itu mengulurkan tangannya. Hai Jessica. Senyum lebar Leon membalas uluran tangan mantan pacar Mark waktu SMA itu. Ayo duduk, kita makan bersama. Siapa ini? Tanya wanita itu dengan hangat menatap Elle yang sedari tadi memeluk lengan Leon. Namanya Elle, dia ponakanku. Kata Leon memperkenalkan yang membuat Elle berubah mood karena merasa tak diakui. Mau seperti apapun alasannya, Elle tetap merasa sedih saat Leon mengakuinya sebagai ponakan, bukan istri, apalagi di hadapan wanita lain. Elle, silakan duduk, kata Jessica dengan senyumnya yang sangat khas karena ada losong pipi. Leon yang merasa ada peluang bisnis pun menerima penawaran Jessica untuk makan bersama. Kamu mau makan apa sayang? Tanya Leon membuka buku menu dan memperlihatkannya pada Elle yang duduk di sampingnya. Elle memilihnya, lalu kembali bersandar nyaman di bahu Leon. Dia manja sekali, gemas Jessica melihat ponakan Leon yang sangat lucu. Bagaimana dengan bisnismu, Jess? Tanya Leon lalu kedua orang itu sibuk dengan obrolan bisnis mereka. Elle yang merasa malas pun izin ke toilet.
Hai El, sapa seorang pemuda tampan saat El akan kembali ke meja mereka untuk makan. Dia berpapasan dengan ketua OSIS di sekolahnya. Hai kak, sapa El balik tersenyum menatap pria yang menyapanya itu. Kamu makan sendirian, tanya pria itu begitu to the point. Tidak, bersama omku kak. Jawab El lalu menunjuk Leon yang tengah duduk bersama Jessica. Leon memegang dadanya yang tiba-tiba mendenyut. Bersambung.